Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septo Yugo Waskito dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 244110402380 Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan PBL dan PJBL. Sebelum saya paparkan materi mengenai PBL dan PJBL, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari PBL dan PJBL. PBL ini singkatan dari Problem Based Learning. Nah, pengertian dari PBL ini atau Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Pada PBL ini, siswa itu dituntut untuk menganalisis sebuah masalah, mencari sebuah solusi, dan mencari informasi yang relevan untuk menyajikan hasil dari pemikirannya. Tadi itu pengertian dari PBL atau Problem Based Learning. Selanjutnya ada PJBL. PJBL ini adalah singkatan dari Project Based Learning. Nah, pengertiannya sendiri dari PJBL ini, PJBL adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa langsung dalam kegiatan merancang, melaksanakan dan menghasilkan suatu proyek dalam periode waktu tertentu untuk menjawab sebuah pertanyaan, dan siswa tersebut digunakan untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan. Begitu tadi pengertian dari PJBL. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara PBL dan PJBL. Kalau PBL ini memiliki beberapa karakteristik ya. Yang pertama itu pembelajaran diawali dengan suatu masalah. Jadi PBL ini menyajikan suatu masalah untuk dikaji oleh seorang siswa, sehingga siswa tersebut dapat menyelesaikan suatu masalah untuk dikaji pada kajiannya. Selanjutnya, masalah bersifat nyata dan kontekstual. Gitu. Yang ketiga, siswa bekerja secara individu maupun kelompok. Jadi dalam PBL ini, siswa itu dituntut untuk bekerja baik secara individu maupun secara berkelompok. Yaitu sama-sama tujuannya untuk menyelesaikan tugas dari proyeknya. Selanjutnya ada contoh dari PBL sendiri. Dalam pelajaran IPA ya, contohnya guru itu memberikan sebuah masalah seperti pertanyaan pemantik. Mengapa banjir itu sering terjadi di lingkungan sekitar sekolah saat musim hujan? Selanjutnya siswa itu disuruh untuk mengidentifikasi penyebab dari banjir tersebut. Terus siswa itu mengumpulkan data dari berbagai sumber mengenai apa penyebab banjir tersebut. Selanjutnya siswa disuruh untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dari banjir tersebut. Selanjutnya yaitu seorang guru itu menawarkan solusi kepada siswa tentang bagaimana cara untuk mengurangi banjir. Selanjutnya dari PJBL. PJBL ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama itu berpusat pada proyek ya. PJBL ini tentu ya berpusat pada proyek karena basicnya adalah sebuah kajian mengenai beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Seperti harus mempunyai kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan manajemen mengenai proyek tersebut. Selanjutnya karakteristik PJBL itu menekankan kerjasama dan kreativitas. Tentu ya, seorang siswa itu harus memiliki rasa kerjasama yang kuat antara satu sama lain dan memiliki kreativitas untuk membangun sebuah proyek yang akan dilaksanakan ke depannya.
Selanjutnya dari karakteristik PJBL itu menghasilkan karya atau produk nyata. Tentu dari proyek tersebut itu siswa diharapkan dapat menghasilkan karya dan produk nyata dari tugas yang telah ditugaskan kepada siswa tersebut. Selanjutnya ada contoh PJBL ya. Contohnya juga dalam pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Jadi guru itu memberikan tugas contohnya seperti ini. Buatlah alat penyaring air sederhana dari bahan bekas. Itu tentu banyak ya. Bahan bekas itu banyak ketika seorang siswa itu memiliki kreativitas yang tinggi. Bahkan bahan bekas seperti apapun bahkan dapat bermanfaat ketika untuk membuat alat penyaring air sederhana. Siswa dituntut untuk yang pertama, ketika membuat alat penyaring air sederhana dari bahan bekas, siswa itu harus merancang alat tersebut. Karena dari bahan bekas tersebut itu harus dirancang ya alat-alatnya seperti apa saja, yang dibutuhkan apa saja untuk dalam proyek tersebut. Selanjutnya siswa itu harus menyiapkan bahan dan membuat produknya. Selanjutnya siswa itu mempresentasikan produk tersebut. Jadi ketika produk tersebut sudah jadi dan siswa tersebut sudah percaya diri untuk mempresentasikan hasil produknya tersebut, maka siswa itu nggak perlu nunggu lama-lama untuk mempresentasikan produknya tersebut. Jadi langsung saja mempresentasikannya. Begitu. Selanjutnya ada perbedaan dari PBL dan PJBL. Kalau dari segi aspek fokus utama, kalau PBL itu menangani sebuah pemecahan masalah, sedangkan kalau PJBL itu pembuatan proyek atau produk. Kalau perbedaan PBL dan PJBL dari titik awal itu, kalau PBL itu menyelesaikan masalah nyata ya. Kalau PJBL itu berisi tentang pertanyaan dan tantangan sebuah proyek. Perbedaan PBL dan PJBL dari segi tujuan, kalau PBL itu menemukan solusi masalah, sedangkan kalau PJBL itu menghasilkan produk atau karya, baik karya dari hasil kreativitas tangan ataupun karya secara berkelompok. Selanjutnya dari perbedaan PBL dan PJBL berdasarkan proses pembelajaran. Kalau PBL sendiri itu berisi tentang investigasi ya dan analisis masalah. Sedangkan kalau PJBL itu berisi tentang perencanaan dan pelaksanaan dari sebuah proyek. Selanjutnya dari segi peran siswa. Kalau PBL sendiri itu menekankan sebuah penelitian dan sebuah pemecahan masalah. Sedangkan kalau PJBL itu berisi tentang sebuah perancangan dan pembuatan sebuah proyek. Jadi selanjutnya ada kelebihan dari PBL dan PJBL beserta kekurangannya. Kelebihan PBL itu melatih berpikir kritis, terus mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan meningkatkan kemampuan analisis seorang siswa. Kekurangan dari PBL itu membutuhkan kemampuan berpikir yang cukup tinggi, memerlukan waktu untuk investigasi yang lumayan banyak, dan membutuhkan sumber belajar yang memadai. Selanjutnya ada kelebihan PJBL. Yang pertama itu meningkatkan kreativitas siswa, yang kedua mengembangkan keterampilan kolaborasi, dan yang ketiga memberikan pengalaman belajar yang nyata. Selanjutnya ada kekurangan dari PJBL, itu membutuhkan waktu yang relatif lama, memerlukan biaya dan bahan tertentu yang tentunya itu membutuhkan effort yang lebih kalau PJBL ini daripada PBL. Ya meskipun dua-duanya itu memiliki sebuah effort tersendiri ya. Selanjutnya dari kekurangan PJBL itu pengelolaan kelompok itu lebih kompleks. Ya, kesimpulan dari perbedaan
antara PBL dan PJBL ini, kalau PBL sendiri tadi adalah model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata melalui sebuah proses penyelidikan dan analisis. Sedangkan PJBL itu adalah model pembelajaran yang berfokus pada pembuatan proyek atau produk nyata melalui serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebuah proyek. Kalau secara sederhana, PBL ini belajar melalui pemecahan masalah, sedangkan kalau PJBL itu belajar melalui pembuatan proyek. Oke, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harapkan kepada teman-teman yang menyaksikan ini dapat mengambil manfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perbedaan dari PBL dan juga PJBL. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.